Bab 1791. Setelah melihat pemandangan ini, hati Jeff terbakar amarah. Ia sangat ingin menuduhnya, menyalahkannya, namun saat ia hendak membuka mulutnya, ia ditarik oleh Jasper ke samping. Ciuman pertama Tuan telah dia rebut saat di pemandian air panas. Jasper berbisik, ini yang kedua kalinya. Apa Tuan tidak marah? Raut wajah Jeff penuh dengan kemarahan. Tentu saja marah, jadi Tuan menyuruhku untuk mengusirnya. Tapi setelah itu, Jasper merentangkan tangannya, kamu juga mengerti. Tuan tertarik padanya pasti karena belum pernah digoda oleh wanita. Jeff mengepalkan tangannya, aku harus sering mengajak Tuan keluar untuk bertemu para wanita. Jasper terkejut dan membuka matanya lebar-lebar, jangan main-main. Sudahlah, kita bicarakan setelah Tuan bangun. Iya, Jasper mengangguk-anggukan kepala, kesampingkan hal-hal lain. Pengobatan Tuan adalah yang terpenting. Demamnya sudah turun. Kelly mengukur suhu badan Lorenzo, suhunya turun sampai 38.5 derajat, ia langsung menunjukkannya pada Jeff dan Jasper. Baguslah. Kedua orang itu menghela napas lega, tampaknya tabib Dewi memiliki keterampilan dalam pengobatan. Kalian istirahatlah, biar aku di sini. Dewi tiba-tiba melihat kalung salib hitam di bawah bantal, matanya langsung berbinar. Awalnya ia terus berpikir bagaimana ia bisa mendapatkan kalung itu kembali, tanpa disangka kesempatan itu datang begitu saja. Tidak bisa, kita harus di sini untuk melindungi Tuan. Jeff langsung menolak, kalau terjadi sesuatu. Tidak akan terjadi apa-apa. Dewi langsung memotong perkataannya, dia sudah minum obat, tidak akan demam tinggi lagi, kalaupun demamnya belum turun, suhu tubuhnya tidak akan mencapai 39 derajat, aku akan mengompresnya. Tapi, benar-benar cerewet. Dewi mengerutkan dahi, dia butuh ketenangan. Kalau begitu, kami akan berjaga di ruang kerja. Jasper langsung mengatur timnya, dengan begini, kami tidak akan mengganggu istirahat Tuan, kalau butuh bantuan, panggil kami. Oke, Dewi berpikir, lagi pula ruangan sebelah dipisahkan oleh penyekat motif bunga, mereka tidak dapat melihatnya mengambil barang. Kamu juga istirahatlah. Dewi meminta Kelly pergi, berikan aku sepanci air hangat dan beberapa helai handuk basah. Ini, Kelly menatap Jasper. Pergilah. Jasper menganggukkan kepala. Kelly mengikuti instruksi Dewi, menyiapkan barang-barang, lalu pamit pergi. Dewi mengusap-usap kening Lorenzo, lalu berbaring di atas sofa, kalian masih tidak pergi. Jangan lupa ukur suhu tubuh Tuan. Jeff khawatir dan mengingatkannya, aku lebih gugup daripada kalian. Kalau terjadi sesuatu padanya, kalian pasti akan membunuhku kan? Dewi menguap. Jeff dan Jasper tidak punya pilihan lain selain meninggalkan ruangan dan berjaga di ruang kerja sebelahnya yang dipisahkan oleh penyekat bermotif bunga. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Jasper menenangkan Jeff dengan suara rendah, dia mengerti, kalau terjadi apa-apa dengan Tuan, maka nyawanya juga akan melayang. Walaupun dia berkata seperti itu, tapi nyawa Tuan sangat berharga, 100 nyawanya sekalipun tidak dapat menggantikannya. Jeff berkata dengan marah, apa kamu lupa, sebelumnya ada orang yang rela bunuh diri dan mengancam Tuan, sampai mati pun dia tidak rela mengungkap siapa dalang di balik layar. Menurutku, dia bukan. Jasper berspekulasi, orang yang hanya berpikir tentang uang setiap hari, orang dengan keterampilan mengemudi tingkat tinggi dan punya keterampilan menjinakkan hewan buas, bagaimanapun dia sama sekali tidak mirip dengan seorang pembunuh. Siapa tahu, lebih baik kita berhati-hati. Benar, Dewi samar-samar mendengar kedua orang itu berbicara dengan suara pelan, ia tidak tertarik dengan apa yang mereka bicarakan, pikirannya tertuju pada kalung itu. Ia sedang menunggu sampai kedua orang itu lelah dan tertidur di sofa, dengan begitu ia bisa mengambil kalung itu. Namun, setelah menunggu 1 jam dan langit sudah hampir terang, kedua orang itu masih bersemangat, dengan penuh kewaspadaan menatap ke sebelah. Dewi tidak peduli lagi, ia berdiri dan memanfaatkan kesempatan saat mengukur suhu tubuh Lorenzo sembari mengambil kalung itu. Saat ia hendak memasukkan kalung itu ke dalam sakunya, sebuah tangan mencengkeramnya dengan kasar. Bab 1792. Dewi terkejut, ia menoleh, ternyata Lorenzo sudah bangun. Dewi panik, ia terburu-buru menjelaskan, aku hanya air. Lorenzo linglung dan mengucapkan sepatah kata. Dewi menghela napas lega, ternyata ia tidak tertangkap basah. Ia mengembalikan kalung itu,
lalu menuangkan segelas air, dan menyuapinya minum dengan sendok. Tuan sudah sadar, Jeff berjalan menghampiri. Sedikit sadar, tapi masih lesu. Dewi terus menyuapi Lorenzo minum air, namun tatapan matanya tertuju pada kalung itu. Untungnya dia tidak mengambil kalung itu sekarang, jika tidak, mereka pasti akan memergokinya. Jika ia tidak berhati-hati, bisa saja mereka mengira ia mencuri barang. Lupakan saja, ia akan mencari kesempatan lain kali. Apa Tuan masih demam? Jeff bertanya dengan cemas. Tidak secepat itu turun. Dewi mengusap-usap kening Lorenzo, mungkin pagi nanti. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya Tuan sakit. Jeff menatap tuannya dengan prihatin. Sebelumnya aku selalu merasa Tuan seperti besi, selamanya akan selalu kokoh dan kuat. Semua orang bisa sakit, Dewi berkata dengan santai, tapi, kali ini ia digigit oleh ular berbisa yang dia jinakkan sendiri, ini bisa dibilang akibat dari perbuatannya sendiri. Kenapa kamu bicara seperti itu? Dalam sekejap, Jeff langsung marah, apa yang kamu maksud dengan akibat perbuatannya sendiri? Untuk apa orang biasa menjinakkan ular berbisa? Dewi balik bertanya, bukannya agar ia bisa mengekstraksi bisa ular untuk mencelakai orang lain. Kamu, terlebih lagi, dia menjinakkan hewan buas itu untuk dimanfaatkan, dengan kata lain, dia memiliki niat yang jahat. Dewi teringat saat Lorenzo menggunakan serigala untuk mengusir mafia pada dini hari kemarin, suasana hatinya sedikit rumit. Meskipun tujuannya untuk melindungi diri sendiri, tidak masalah memanggil kawanan serigala. Namun, setelah melihat mayat bertebaran di mana-mana, ia menjadi sangat trauma. Tahu apa kamu? Jeff sedikit marah, Tuan menjinakkan hewan buas itu demi Jeff. Jasper memotong perkataan Jeff dan mengalihkan pembicaraan, sudah hampir pagi, istirahatlah. Jeff menatap Dewi dengan marah, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi. Tabib Dewi, terima kasih atas kerja kerasmu, aku yang akan menjaga Tuan, apa kamu keberatan? Jasper selalu bijaksana dalam berbicara, tidak seagresif Jeff. Tentu saja tidak. Dewi menaruh gelas, menguap, lalu berbaring dengan malas di atas sofa, pantau suhu tubuhnya, kalau demam tinggi, segera bangunkan aku. Baik, aku mengerti. Jasper duduk di samping tempat tidur, menjaga Lorenzo dengan hati-hati. Dewi berbaring menyamping di atas sofa, ia menyipitkan matanya dengan malas, mungkin karena ia terlalu banyak membolak-balikan badannya, sekarang ia sedikit tidak bisa tidur. Saat ia berbaring menyamping seperti ini dan diam-diam menatap Lorenzo yang sedang tidur, ia tiba-tiba menyadari, Lorenzo yang seperti ini sedikit familiar. Ia ingat pertama kali saat bertemu Lorenzo di Casino Flames itu, ia sudah punya perasaan seperti ini, namun bagaimanapun juga, ia tetap tidak dapat mengingatnya, sebenarnya ia pernah bertemu dengannya di mana. Tabib Dewi masih belum tidur. Jasper bertanya dengan suara pelan. Tidak bisa tidur. Dewi kembali sadar, ia bertanya untuk mengujinya, oh ya, apa kalian pernah pergi ke Nusantara? Tentu saja pernah, setiap tahun selalu ke sana. Jawab Jasper, ada bisnis di sana. Dewi bertanya, saat ini kami belum membuka bisnis di Nusantara. Jasper menjawab dengan santai, setiap kali kami pergi adalah untuk menemani Tuan mengurus masalah pribadinya. Sebenarnya mereka ingin mencari seseorang. 7 tahun yang lalu, saat Lorenzo sedang dikejar oleh musuhnya, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang gadis malaikat. Setelah kondisinya stabil, ia mulai mengutus orang untuk mencari keberadaan gadis itu. Terlebih lagi setengah tahun yang lalu, Lorenzo mengetahui bahwa bibinya mungkin masih memiliki seorang anak perempuan yang masih hidup, ia pergi ke Nusantara melakukan pencarian sebanyak 2 kali. Masalah pribadi apa? Dewi bertanya penasaran. Ini tidak bisa kuceritakan. Jasper menatap Dewi dalam-dalam, tabib Dewi sangat tertarik dengan urusan Tuan ya. Aku hanya bertanya. Dewi merasa Jasper tidak akan memberitahunya, ia tidak bertanya terlalu banyak lagi. Bab 1793. Tingkat kewaspadaan Jasper sangatlah tinggi, dengan samar-samar ia merasakan keanehan pada gadis ini. Namun, ia tidak dapat mengungkapkan detail keanehan apa yang ada di gadis ini. Jasper tidak berpikir terlalu banyak, ia menoleh dan menatap Lorenzo, menyadari Lorenzo mengeluarkan banyak keringat, ia secepatnya berkata pada Dewi, Tabib Dewi, cepat kemari, apa yang terjadi pada Tuan? Kenapa Tuan mengeluarkan banyak keringat? Dewi meliriknya sejenak dan menjawab,
berkeringat tandanya demamnya mulai turun, kamu bisa menyeka tubuhnya dan mengganti selimutnya. Baguslah. Jasper sangat senang dan langsung memanggil orang untuk menyekanya. Hal sekecil ini, kamu sendiri bisa melakukannya, untuk apa memanggil orang? Dewi bertanya penasaran. Aku harus memanggil perawat masuk untuk menyeka keringatnya dan menggantikan bajunya, Tuan tidak suka jika pria yang menyentuhnya, Jasper menjelaskan. Dewi mengangguk-anggukan kepala. Tampaknya bukan gay. Jasper tertegun, tanpa disangka wanita ini malah mengira Lorenzo seorang gay. Sekarang demamnya sudah turun, tidak ada kaitannya lagi denganku. Dewi menguap, ia menggosok-gosok matanya yang mengantuk dan bersiap-siap pergi. Saat ini, Lorenzo yang berada di atas tempat tidur tiba-tiba bergumam, "Wiwi." Dewi menghentikan langkah kakinya, jantungnya bergetar tanpa sebab. Panggilan ini begitu familiar dan akrab, sepertinya. Ia menoleh melihat Lorenzo, dalam sekejap hatinya kembali merasakan perasaan yang rumit itu. Tuan Dewi, pada saat ini, 2 orang dokter dan 2 orang perawat membuka pintu dan masuk, mereka menyapa Dewi terlebih dahulu, lalu menghampiri Lorenzo, menyeka tubuhnya dan mengganti selimutnya. Gunakan handuk hangat, Tuan mengeluarkan banyak keringat. Jasper memberikan instruksi pada mereka dari samping, hati-hati, jangan mengenai lukanya. Jangan kenakan pakaian dulu agar tidak mengenai lukanya, ganti saja dengan handuk. Semua orang mulai sibuk, tidak ada yang memedulikan Dewi. Dewi melirik Lorenzo, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi, ia terus berpikir di dalam benaknya, mengapa saat Lorenzo memanggil panggilan itu, ada perasaan aneh di dalam hatinya. Sebenarnya, siapakah itu, Wiwi? Sesampainya di kamar, Dewi merasa sedikit sakit kepala, pelayan membawakannya sarapan, ia hanya makan sedikit, lalu berbaring dan tidur. Tidak lama kemudian, ia tertidur dan bermimpi, seorang gadis dengan gaun putih, berlari di pegunungan tanpa alas kaki. Ia tertawa dengan ceria, suara tawanya bergema di gunung seperti lonceng perak yang dibunyikan, burung-burung, serta kupu-kupu menari di sekelilingnya. Sebuah sosok tinggi kurus berdiri tidak jauh dari sana, melihatnya sambil tersenyum. Sinar matahari menyinari tubuhnya, melapisinya dan membuatnya bersinar cantik, ia berlari dengan lebih cepat ke arahnya, ia ingin melihat sosoknya dengan lebih jelas, namun sinar matahari menutupi wajahnya. Ia tidak dapat melihatnya dengan jelas, ia hendak berlari ke sebelahnya, namun tidak peduli sekuat apapun ia berlari, ia seolah berlari di tempat, sama sekali tidak dapat mendekatinya, ia pun gelisah untuk waktu yang lama. Dewi terbangun dari mimpinya, ia berusaha mengingat kejadian dalam mimpinya, rasanya ada potongan-potongan kecil dari ingatannya yang muncul, ingatan bahagia saat seorang anak perempuan dan anak laki-laki bermain bersama. Ia ingin menemukan kembali ingatannya, namun semakin ia mengingatnya dengan sekuat tenaga, luka di bagian belakang kepalanya semakin sakit. Ia memejamkan matanya, sakit itu membuat wajahnya pucat. Ia berpikir di dalam hatinya bahwa ia harus segera menyembuhkan luka Lorenzo, lalu mencari sebuah rumah sakit untuk melakukan operasi. Tepat saat ia berpikir seperti itu, suara ketukan pintu terdengar dari luar, "Tuan Dewi." "Lia," Dewi menjawab, dengan suara rendah. "Tuan sudah sadar, Kak Jasper memanggil Anda ke sana." Kelly berkata dengan hati-hati, "Aku datang." Dewi merasa kesal, uang memang sangatlah sulit didapatkan, ia tidak tidur semalaman, sekarang tidur sebentar saja sulit. Namun, apa boleh buat, siapa suruh ia memberikannya gaji tinggi. Dewi bangkit dengan enggan, ia membereskan tempat tidur dan berganti pakaian, dengan malas menyeret tubuhnya berjalan menuju ke kamar Lorenzo. Bab 1794. "Tuan, Anda demam semalaman, sekarang Anda masih tampak pucat, hal ini kita selesaikan nanti saja ya." "Benar, sembuhkan luka terlebih dahulu." "Diam." Begitu Dewi melangkah masuk ke dalam kamar, ia langsung mendengar Lorenzo sedang memarahi Jeff dan Jasper. Beberapa perawat dan dokter terus membungkukkan badan mereka dan berdiri di samping, tidak berani bernapas. "Bantu aku ganti baju." Lorenzo berusaha keras untuk bangun dari tempat tidur. Para dokter langsung membantunya berdiri, pelayan-pelayan wanita mengambilkan baju untuknya. Meskipun Jeff dan Jasper sangat khawatir, namun mereka tidak berani melanggar perintahnya. "Mau kemana ini?" Hanya Dewi yang berani membuka mulut dan bertanya, nada bicaranya sedikit angkuh, "Kemarin malam baru saja diobati, lalu demam semalaman.
Kalau sekarang keluar, aku tidak bisa menjamin lukamu tidak akan infeksi. Lorenzo mendongakkan kepala menatapnya dengan tatapan dingin, siapa yang memberikanmu nyali untuk berkata seperti itu padaku? Aku tahu kamu adalah orang berwibawa. Dewi sama sekali tidak takut, ia berkata dengan penuh keberanian, tapi, bagi seorang dokter, sehebat apapun orang itu, akan tetap diperlakukan sama seperti pasien lainnya. Lorenzo mengerutkan kening, ia menatapnya seolah sedang bertanya padanya, kamu sedang mengajariku. Kenapa menatapku seperti itu? Dewi sedikit tertekan oleh tatapan matanya, ia memutar pinggangnya, kalau kamu keluar sekarang, itu akan sangat berbahaya, apa urusanmu ini lebih penting dari nyawamu? Lorenzo tidak memedulikannya, ia berbalik, merentangkan kedua tangannya dan membiarkan pelayan-pelayan wanita memakaikannya baju, pada saat yang sama, ia berkata pada Jasper, biarkan dia ikut, bawakan kotak obat. Baik. Jasper menganggukkan kepala dan berkata pada Dewi, Tabib Dewi, bersiap-siaplah. Dewi kehilangan kata-kata, ia sadar, $100 juta memang tidak mudah didapatkan. Rombongan ini berangkat tanpa sempat menyantap makan siang. Mempertimbangkan segala macam kemungkinan yang mungkin terjadi, baik itu demam Lorenzo atau cedera lainnya, kali ini Dewi membawa banyak obat-obatan dan peralatan medis yang sering dipakai, serta kotak jarumnya. Karena khawatir pada luka Lorenzo, mobil yang dipakai kali ini adalah sebuah limosin Rolls-Royce. Jasper, Dewi dan Kelly bersama-sama menemani Lorenzo naik mobil. Setelah di dalam mobil, Lorenzo duduk bersandar pada jok mobil sambil membaca-baca dokumen, meskipun ia terluka sangat parah, namun tampaknya ia sangat bersemangat. Dewi duduk bersandar pada jok mobil sambil tidur sejenak. Jasper melihatnya seperti itu, ia tidak dapat menahan dirinya dan bertanya, Tabib Dewi, kenapa aku selalu merasa selain mengobati pasien setiap harinya, kamu selalu tidur sepanjang hari? Hidup dalam ketenangan. Dewi merasa tidak cukup nyaman tidur bersandar pada kursi, ia lalu berbaring dan berkata dengan setengah sadar, jangan bangunkan aku jika tidak ada apa-apa, aku mau tidur sebentar. Ia langsung tertidur setelah selesai mengatakan itu dan sedikit mendengkur. Jasper tidak dapat menahan dirinya dan tertawa, gadis dengan pikiran yang sederhana seperti ini, aku tidak akan percaya jika dia memiliki niat buruk, kecuali jika ini semua hanyalah penyamaran, maka aktingnya benar-benar terlalu bagus. Lorenzo tidak menjawab, ia hanya melirik Dewi sejenak, lalu kembali membaca dokumen. Tidak lama kemudian, ia merasakan sakit kepala yang tak tertahankan, ia berkeringat seperti hujan. Tuan, Anda kenapa? Jasper langsung membangunkan Dewi, Tabib Dewi, cepat bangun. Dewi dibangunkan kembali, ia sangat kesal, kenapa lagi? Tuan tidak enak badan. Jasper berkata dengan panik, cepat lihat. Lukanya begitu parah, kalau dia merasa sehat itu baru aneh. Dewi memeriksa kondisi Lorenzo, ia tidak mengatakan apapun. Langsung mengambil dokumen yang sedang dipegang oleh Lorenzo, jangan baca lagi, kamu harus istirahat. Lancang, Lorenzo mengerutkan kening. Percuma memelototiku, sekarang kamu harus berbaring dan istirahat, kalau tidak, kamu bisa demam lagi. Dewi berkata sambil mengeluarkan kotak obat yang sudah ia siapkan tadi pagi, minum ini. Bab 1795. Kamu, patuhlah dan cepat minum ini. Dewi membujuknya seperti sedang membujuk anak kecil. Setelah minum, tidurlah sejenak, kalau tidak, dengan kondisimu yang seperti ini, kamu bisa demam lagi, lalu tidak akan bisa melakukan apapun lagi. Setelah mendengar perkataan ini, Lorenzo mengerutkan kening, mengambil obat itu dan langsung menelannya, namun belum selesai tertelan, ia mengerutkan kening dan hendak memuntahkannya. Dewi secepatnya menutup mulut Lorenzo, mendongakkan kepalanya dan memaksa Lorenzo menelan obat itu. Jasper terkejut melihat kejadian ini, tidak pernah ada orang yang berani memperlakukan Lorenzo seperti ini. Bagaimana bisa orang ini bernyali begitu besar? Apakah ia tidak takut mati? Benar saja, Lorenzo marah dan mendorong Dewi, karena Lorenzo mendorongnya dengan kuat, Dewi mundur dengan terhuyung-huyung beberapa langkah dan jatuh ke atas kursi, ia memaki Lorenzo dengan penuh kemarahan, hei! Apa yang kamu lakukan? Lukanya tertarik, ia kesakitan hingga wajahnya memucat. Kau, menjauh dariku. Lorenzo menunjuknya dan memperingatkannya dengan tegas. Dasar gila, kalau kamu bukan pasienku, aku juga malas mengurusimu. Dewi sangat marah,
Pria ini benar-benar seperti bom, bisa meledak kapan saja. Tampaknya lain kali ia harus membiarkannya memohon padanya. Diam. Lorenzo kini sangat kesakitan, ia tidak ingin bertengkar dengannya, ia selalu merasa wanita ini selalu berisik, membuat orang kesal. Dewi juga malas membalasnya, ia bersandar pada sofa dan lanjut istirahat. Jasper memberikannya segelas air hangat dan sebuah permen, "Tuan, ini." Lorenzo menghabiskan segelas air itu dengan sekali minum, lalu memasukkan permen ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, kerutan di keningnya berangsur-angsur memudar. "Kamu takut pahit?" Dewi tertarik, "Mati pun kamu tidak takut, tak disangka malah takut pahit." Lorenzo memelototinya dengan dingin. Jasper langsung membujuknya dengan suara pelan, "Berhenti bermain-main, tabib Dewi." Dewi menatap Lorenzo dengan senyum menyeringai, lalu berbaring di atas sofa dan meneruskan tidurnya. Jasper mengamati wajah Lorenzo dengan hati-hati, ia ingin melihat kondisi Lorenzo setelah minum obat apakah akan membaik. Benar saja, obat yang diberikan Dewi sangat ampuh, raut wajah Lorenzo membaik dengan cepat, tidak menderita seperti sebelumnya, ia hanya sedikit kelelahan, kemudian bersandar ke sofa dan beristirahat. Jasper menghembuskan napas lega dan berjaga di sampingnya dalam diam. Mobil melaju lancar sepanjang jalan, entah sudah berapa lama, saat Dewi terbangun, ia melihat mobil memasuki sebuah rumah besar, ia menggosok-gosok matanya, duduk dan menatap pemandangan indah di luar jendela. Sebuah istana bergaya Eropa, dinding tamannya dilapisi dengan bunga mawar, semua jenis tanaman hijau dipangkas dengan halus dan elegan, serta tentara yang berjaga di setiap sudutnya. Entah mengapa, Dewi merasa familiar dengan tempat ini. Sepertinya ia pernah datang ke tempat ini atau datang ke tempat sejenis ini. Pada akhirnya, mobil berhenti, sekelompok orang maju untuk menyambutnya, seorang pemimpin pria berpakaian mewah menyapa Lorenzo dengan penuh hormat. Lorenzo berbicara sepatah dua patah dengannya, lalu membawa sekelompok pengikutnya masuk ke dalam istana. Dewi hendak mengikutinya masuk, namun Jasper meminta dua pengawal wanita untuk langsung membawanya masuk ke dalam kamar tamu. Saat orang-orang itu menyambut Lorenzo, tanpa sengaja ia menatap Dewi, ia tertegun sesaat, lalu bertanya dengan hati-hati, "Siapa pemuda yang mengenakan masker itu?" "Dia adalah dokter pribadi Tuan," jawab Jasper. "Dokter?" Orang itu menundukkan kepalanya sambil berpikir. "Kenapa?" tanya Jasper. "Oh, tidak apa-apa." Orang itu tersenyum, "Seperti yang kamu ketahui, luka di kaki pangeran kami terus kambuh, sama sekali tidak membaik. Semua dokter ternama yang kami cari tidak berguna, tidak tahu bagaimana keterampilan medis dokter pribadi Tuan Lorenzo. Dia hanya pandai dalam detoksifikasi pengobatan tradisional, untuk keterampilan medis lainnya, aku kurang tahu." Jawab Jasper, "Tapi menurutku, dia masih begitu muda, aku khawatir pengalamannya terbatas." "Baiklah." Orang itu sedikit kecewa.